Yesus bukan sekedar persoalan kita punya agama Kristen, Pak, Ibu. So ada banyak orang beragama Kristen ternyata juga tidak absah ditemukan sebagai orang yang mengikuti Yesus. Jadi mari kita cek ulang, kita ini sebenarnya udah dikenal sebagai pengikut Yesus atau belum. Lukas pasal 9 ayat 57 saya baca sampai ayat 62. Lukas pasal 9 ayat 57 sampai dengan ayat 62. Kalau Bapak dan Ibu sudah dapat, saya baca. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan pergi mengikut engkau ke mana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah, beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Nah, di poin yang pertama, Pak, Ibu, dari mana kita tahu kita adalah pengikut Yesus? Coba saudara lihat di ayat 57 dan ayat 58. Nah, saudara harus garis bawahi realita ini. Yesus enggak nawari diri. Anak muda itu yang datang dan ngomong sama Yesus, "Aku akan mengikut engkau." Jadi penawaran diri, right? Nah, lihat kalimat berikutnya. "Kemana saja engkau pergi." Itu mengacu kepada standar fleksibilitas. Tuhan kemana saya ikut, kemana aja saya ikut, fleksibilitas. Nah, biasanya logikanya kalau ada orang bilang mereka mau ikut kita, biasanya jawabannya kita gimana? Ikut deh, ayo. Jawaban Yesus rada beda. Yesus jawabnya begini, Pak, Ibu. Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia enggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, dari mana Anda dan saya tahu bahwa kita adalah pengikut Kristus yang sebenarnya? Nah, ini yang Anda dan saya harus pahami. Bahwa dalam realita ikut Yesus, titik poin yang harus disoroti adalah bukan persoalan kita mengikuti Tuhan berdasarkan fleksibilitas kita. Dalam proyeksi ikut Yesus, Anda dan saya harusnya ditemukan sebagai pribadi-pribadi yang fleksibel tetapi mengikuti fleksibilitas yang Tuhan punya. Kegagalan orang Kristen masa kini ikuti Kristus pada standar yang benar adalah kita mau ikut Yesus, tapi kita meminta Tuhan memahami fleksibilitas kita. Padahal dari awal ini pendekatan yang Yesus mau agar anak muda itu pahami. Burung punya sarang, iya. Serigala punya liang, iya. Anak manusia enggak punya tempat untuk meletakkan kepala. Nah, statement meletakkan kepala itu ada pada momen ini, Pak, Ibu. Pada waktu Anda dan saya harus berjalan berkeliling, lalu tubuh kita letih, enggak ada tempat tidur. Biasanya akan kita pilih, kalau kita lagi duduk di kursi, yang akan kita pilih adalah meletakkan kepala, sandarkan kepala, bikin rileks
supaya tubuh kita mengalami kenyamanan. Tapi hari itu Yesus bilang, ini yang harus dipahami. Anak manusia itu bukan persoalan enggak punya kepala. Dia enggak punya tempat untuk meletakkan kepala. Berarti dari mana Anda dan saya tahu bahwa kita adalah pengikut Kristus? Pada waktu Anda dan saya memutuskan untuk berani ikuti, Tuhan punya fleksibilitas yang ternyata berbau ketidaknyamanan. Halo? Saya ulang. Dari mana kita tahu kita adalah pengikut Kristus yang sebenarnya? Yaitu pada momen Anda dan saya berani menyelaraskan diri kita dengan Tuhan punya fleksibilitas yang kaitannya selalu terbanyak adalah tentang persoalan ini, ketidaknyamanan. Orang Kristen masa kini telah terbiasa mendengarkan berita yang akan membuat kesadaran kita menjadi lebih besar bahwa ikut Tuhan itu pasti nyaman. Ikut Tuhan itu pasti menyenangkan. Ikut Tuhan segala sesuatu dipermudah. Ikut Tuhan jalan pasti terbuka. Ikut Tuhan berkat berlimpah. Padahal dari awal Yesus mau supaya orang paham dulu sebuah realita keseimbangan dalam prosesi ikut Yesus. Yaitu bahwa kalau Anda dan saya mau ikuti Dia, Anda dan saya harus berani menyelaraskan diri kita dengan Tuhan punya fleksibilitas yang ternyata terbanyak mengandung ketidaknyamanan bagi kita punya daging. Mengandung ketidaknyamanan bagi zona nyamannya kita. Saya kasih contoh. Coba saudara buka dengan saya Bilangan pasal 9. Makanya ketika orang Kristen masa kini berbenturan dengan semua realita ketidaknyamanan daging, jebakan kita adalah kita mulai meragukan Tuhan, mempertanyakan Tuhan, berlaku seolah-olah Tuhan ini lagi gak sayang kita dan gak peduli kita. Nah itu adalah kedangkalan pemahaman pada konsep iring Yesus. Nah coba saudara lihat dengan saya Bilangan pasal yang ke-9. Bilangan 9 ayat 17 sampai ayat 19. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan, orang Israel berangkat. Dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan dan tidaklah berangkat. Bapak Ibu, dari sejak zaman purbakala, Alkitab berupaya mengkomunikasikan realita ini bagi Anda dan saya. Bahwa mengikut Tuhan berdasarkan Dia punya fleksibilitas, itu selalu akan mengandung ketidaknyamanan bagi kita punya daging. Saudara harus cermati realita ini. Orang Israel waktu keluar dari tanah Mesir, jumlahnya para ahli bilang kira-kira lebih kurang 1 juta orang. Nah kalau saudara adalah orang yang suka hiking, maksudnya camping, dirikan kemah dan seterusnya. Sekarang ini kan ada kemah-kemah yang sangat mudah didirikan, bukan? Cuman pertimbangkan ini, orang Israel kurang lebih 1 juta orang, jalan di tengah-tengah suhu ekstrim, dan somehow tiba-tiba awan berhenti di satu tempat. Yang harus mereka buat adalah dirikan kemah. Kemah dulu beda dengan kemah sekarang Pak Ibu. Dibangun itu nguras tenaga, nguras keringat, berat. Tapi karena Tuhan diam, mereka putuskan untuk berkemah. Bangun kemah. Nah Alkitab enggak bilang begini,
Nanti kalau Tuhan tanya mereka udah siap, baru Tuhan jalan. Alkitab bilang begini, anytime Tuhan memutuskan untuk terangkat melalui tanda awan itu dan berjalan awannya, ini yang orang Israel harus buat. Packing kemah Pak, Ibu. Panggil anak-anak kalau mereka lagi bermain. Kalau mereka lagi jemur baju harus mengentaskan semua baju yang dijemuran. Kalau lagi masak, peralatan masak harus diselesaikan dengan segera. Nah itu ribet. Itu tidak menyenangkan. Tapi ini yang Alkitab berupaya kasih tahu kepada kita. Kita itu mengikuti Tuhan. Bukan Tuhan ikuti kita. Kalau dia mau putuskan untuk pergi kemana, Anda dan saya harusnya ikut seperti fleksibilitas yang dia ajarkan kepada kita. Tapi Anda dan saya harus memutuskan untuk merelakan kedagingan kita atau zona nyamannya kita mengalami gangguan ketidaknyamanan. Halo? Orang gak siap Pak, Ibu. Orang siap ikut Tuhan kalau semua nyaman. Apalagi daging kita gak terganggu. Orang gak siap ikut Tuhan kalau ternyata begini. Gak boleh A, gak boleh C. Harus hidup lurus berbasis kepada firman Allah. Orang gak siap kepada realita ini. Bahwa dalam prosesi ikut Tuhan, Anda dan saya harus menghisapkan diri kita kepada firman Allah yang dia ajar. Pertempuran terbesar manusia adalah ketika firman Allah tidak berjalan seperti kedagingannya kita. Kedagingan kita sukar menyelaraskan diri dengan kebenaran firman Allah. Makanya orang Kristen masa kini lebih condong ikut Yesus dan menikmati zona nyaman, lalu memilih untuk menolak realita ketidaknyamanan. Saudara harus ingat, pada waktu Yesus suruh orang ikut dia, statement pertama Yesus bukan tentang persoalan, ikut saya kamu sembuh. Ikut saya jalan keluar ada. Ikut saya semua hutang lunas. Ikut saya lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar. Statement Yesus di awal, Yesus sudah bilang dari awal, mau ikut saya? Sangkal diri itu merampas zona nyaman kedagingan. Pikul salib merampas zona nyaman kedagingan. Lalu ikuti cara saya hidup. Proyeksi kebenaran itu mengganggu zona nyaman dari kedagingan kita. Makanya coba saudara pertimbangkan ini. Ngaku ikut Yesus, apakah Anda dan saya memilih untuk menjadi pribadi yang terfokus kepada fleksibilitas Tuhan dalam mentaati kebenaran yang diwahyukan kepada kita sampai kita rela mengalami keadaan begini. Kedagingan yang teriris dengan sangat memilukan dalam perjalanan keseharian. Kalau sampai Anda dan saya nggak rela ikuti Tuhan punya fleksibilitas dan nggak mau zona nyamannya kita, kedagingan kita mengalami gangguan ketidaknyamanan, Anda dan saya belum sah disebut pengikut Yesus. Halo? Saudara kurang yakin kayaknya. Coba buka ayat yang lain. Itu yang saya maksud. Kita maunya yang sedap-sedap ikut Yesus. Kita nggak suka realita pahit ikut Yesus. Padahal dari awal Tuhan kita bukan pengumbar kembang gula Pak Ibu. Tuhan kita berani ngomong pahit di depan. Sebab yang dia cari bukan pengikut. Yang dia cari adalah murid yang mengisapkan diri kepada realita fleksibilitas Tuhan yang mengganggu kita punya zona nyaman kedagingan. Coba saudara buka dengan saya 2 Korintus pasal yang ke-6. Mari saya baca ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Coba saudara pertimbangkan ini. Kenyamanan daging apa yang sampai hari ini kita nggak suka kalau firman Allah sentuh itu. Kita harus berani disentuh firman Allah Pak, Ibu. Soal kita bilang firman Allah itu seperti pedang.
Sekali tembus itu melakukan pemisahan itu antara roh dan jiwa manusia. Nah, kita rela ditembusi firman Allah enggak? So, pada waktu firman Allah bicara personally kepada Anda dan saya, kita ini akan mengalami pemisahan-pemisahan, kenyamanan daging kepada orientasi berani bayar harga untuk kepentingan ikuti Yesus punya fleksibilitas. Coba, 2 Korintus pasal yang ke-6, ayat 4 sampai 6. Sebaliknya, garis bawah ini statement. Dalam segala hal. Ini bukan kasus occasional Pak Ibu. Kadang-kadang pada situasi tertentu. Pada keadaan-keadaan nyaman yang saya pilih. Paulus bilang, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Kata yang lebih tepat adalah abdi Allah. Sinonim dari statement abdi Allah adalah orang yang tuannya kemana akan ngikut tuannya. Lalu Paulus bilang begini, saya baca dari awal. Dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Yaitu dalam apa? Menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, dalam kesesakan, dalam kesukaran. Orang gak siap dengan realita, ikut Yesus somehow Anda dan saya akan diizinkan ada dalam penderitaan, dalam kesesakan, dalam kesukaran. Coba lihat ayat berikutnya. Dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjeripayah, dalam berjaga-jaga dan puasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, kemurahan hati, dalam Roh Kudus, dan dalam kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang apa? Menyerang realita duniawi dalam kita Pak Ibu. Menyerang realita kedagingan yang bekerja sangat liar di dalam kita. Menyerang ataupun untuk membela. Coba perhatikan ini. Ketika dihormati orang suka. Ketika dihina orang gak suka. Lalu ketika diumpat orang gak suka, ketika dipuji baru kita bilang, nah itu bukti Tuhan beserta kita. Kemudian apa lagi? Ketika dianggap penipu namun dipercaya. Sebagai orang yang tidak dikenal, maunya orang Kristen sekarang adalah tampil di depan dan kelihatan. Namun ternyata gak dikenal sih, tapi terkenal. Saudara perlu pertanyakan itu. Masalah kita adalah kita mau lihat di depan. Pertanyaannya jangan-jangan sorga bahkan tidak kenal Anda dan saya. Nah itu hal yang harus dipertimbangkan. Sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal. Sebagai orang yang bagaimana? Nyaris hidup? Enggak, nyaris mati. Nyaris mati dan sungguh kami hidup. Sebagai orang yang bagaimana? Dihajar tapi enggak mati. Coba. Sebagai orang yang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Paulus lagi berupaya untuk kasih tahu, mau tahu nggak? Hidup sebagai abdi Allah itu harus siap ketika Anda dan saya diumpat. Hidup sebagai abdi Allah, orang yang mengikuti kemana tuannya pergi, Anda dan saya harus siap menderita, sesak, sukar, berjeripayah, mengalami rusuh dalam hubungan, lalu dianggap tidak dikenal, dianggap miskin, dianggap nggak punya apa-apa, bahkan dianggap nggak ada. Anda dan saya harusnya punya mental Pak Ibu, itu teruji bukan pada momen kita tertawa tentang hidup.
Anda dan saya punya mental dalam proses ikut Yesus. Itu teruji pada waktu dalam jalan yang penuh dengan realita pikul salib. Anda dan saya menangis, ingin berteriak, dada sesak. Tapi kita putuskan kasus yang satu ini yang disebut dengan fleksibilitas Tuhan yang kita harus ikuti sekalipun menguras air mata bahkan darah. Halo? Enggak suka ayatnya ya. Bapak Ibu, kita harus uji ulang. Kita nih kejar Yesus untuk apa, Pak, Ibu? Kita berupaya memiliki Yesus dalam hidup ini untuk apa? Untuk kepentingan apa? Kita ini berupaya melayani Yesus, bahkan pada konteks melayani Yesus. Kepentingannya kita apa coba? Nah itu kan harus dicek ulang. Sebab realita pengiring Kristus adalah orang-orang yang begini, berani bilang begini. Buat saya kelimpahan itu bukan rahasia, buat saya kekurangan itu bukan rahasia. Dalam segala hal saya telah belajar, Paulus bilang ini, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Artinya dia bilang, kalau Tuhan izinkan daging tersayat, saya cukupkan diri dengan realita itu. Kalau Tuhan izinkan saya mengalami kegembiraan, saya akan ikuti realita fleksibilitas yang ada. Mari saya ulang, kita suka gembira, kita tolak kesedihan. Tahukah saudara, sedih dalam prosesi iring Yesus adalah kenaturalan, kewajaran. Sesak dalam proses ikut Yesus itu kewajaran, kenaturalan. Saudara nangis karena apa yang saudara idam-idamkan. Ternyata begini, itu enggak terjadi. Dan itu sayat kita punya daging. Tahukah saudara, itu adalah kenaturalan atau sebuah kewajaran dalam prosesi ikut Yesus. Itulah sebabnya kenapa kita harus merefleksi ulang. Yesus punya statement. Burung punya sarang, serigala punya liang. Anak manusia, kalau kamu mau ikut saya, anak manusia enggak punya tempat untuk letakkan kepala. Berarti ini yang harus kita kasih tahu kepada diri sendiri, dan keyakinan ini harus sangat mengakar di dalam kita. Begini, pada momen Tuhan mempertemukan kita dengan kenyamanan, harusnya Anda dan saya semakin mengakar dalam Tuhan. Tapi pada waktu realita ketidaknyamanan terjadi untuk kita punya daging, harusnya Anda dan saya pun ditemukan semakin mengakar dalam Kristus, karena kita tahu ini kenaturalan iring Yesus. Amin. Cek ulang Pak, Ibu. Kalau kita enggak teruji pada momen-momen susah, Anda dan saya bukan pengikut Yesus yang sebenarnya. Mari saya ulang. Ini bukan persoalan menjadikan orang lain Kristen. Tuhan tidak pernah suruh kita mengkristenkan orang. Tuhan mengajarkan kita untuk memberitakan kabar baik kepada orang lain, supaya dengan modal kabar baik, orang berani bayar mahal untuk dapatkan harta yang gak pernah bisa tergantikan oleh apapun, Kristus. Amin. Think about that. Kita gak dipanggil untuk manja Pak, Ibu. Kita dipanggil untuk punya mental teruji dalam kerajaan Allah. Mental teruji tidak terdeteksi dalam momen kebahagiaan. Mental teruji selalu terdeteksi pada momen kesukaran, dan kita steady iring Yesus. Amin. Nah, hal yang kedua. Yang pertama tadi sodorkan diri ikut Yesus kan? Lihat kisah yang kedua. Lalu ia berkata kepada orang lain. Yang ambil inisiatif bukan orang untuk Yesus. Yang ambil inisiatif ngajak hari itu adalah Yesus kepada orang yang lagi jalan dengan dia. Lalu berkatalah ia kepada seorang yang lain, ikutlah aku. Bukankah itu statement privilege Pak, Ibu? Hak istimewa. Orang ingin ikut Yesus, ternyata yang ingin diikuti noleh ke orang lain dan bilang, ikut saya yuk.
itu kan sebuah privilege, hak istimewa. Orang mau ikut Yesus, Yesus noleh ke orang lain dan bilang ikut saya yuk. Gitu. Itu privilege. Tetapi orang itu berkata, bayangkan udah dapat hak istimewa, diajak sama penguasa alam semesta, orang itu tuh masih jawab begini, izinkan saya pergi dulu, kuburkan saya punya bapak. Ini kan bukan persoalan kuburkan orang tua itu salah. Ini adalah persoalan penempatan prioritas yang salah. Yesus tawarkan dirinya, orang itu milih pergi kubur bapaknya. Artinya orang itu menempatkan Kristus pada prioritas yang tidak proporsional. Mengapa? Sebab prioritas pertamanya adalah kubur bapak saya. Ingat, ini jawaban Yesus. Biarlah orang mati, kuburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah, beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ingat, dia bilang, izinkan saya pergi kasih kubur, saya punya bapak. Yesus punya jawaban adalah, kasih biar orang mati, kubur orang mati. Saudara tahu maknanya? Semua orang yang melakukan mispriority, menempatkan prioritas pada proporsi yang tidak sebenarnya, itu sah akan mati. Saudara ngerti maksudnya? Orang hidup biasanya akan menempatkan prioritas dengan benar. Dalam prosesi ikut Yesus, orang akan hidup. Tapi pada waktu orang tidak terfokus kepada realita, jadikan Kristus sebagai prioritas yang pertama, yang terjadi adalah dia akan memilih untuk kuburkan bapaknya. Lalu Yesus bilang, yang mati pasti kuburkan orang mati. Berarti kalau Yesus nggak jadi prioritas dalam saya dan Anda punya hidup, kita mati Pak, Ibu. Kita mati sekalipun kita masih bergerak. Kita mati di dalam sekalipun kita masih bernapas. Lalu Yesus bilang begini, kamu pergi beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Nah saudara harus pertimbangkan ini. Semua orang yang menjadikan Kristus sebagai prioritas, berita hidupnya adalah kerajaan Allah. Semua orang yang tidak menjadikan Kristus sebagai prioritas, mereka sebenarnya sedang mati untuk menguburkan orang mati. Tidak ada orang yang memprioritaskan Yesus yang beritanya bukan tentang berita kerajaan Allah. Kalau Anda dan saya dalam proses iring Yesus menjadikan Kristus bukan sebagai prioritas utama, saudara lihat aja beritanya. Berita yang kita sampaikan pasti berita kematian. Berita yang kita sampaikan biasanya berita yang tidak akan menuntun orang kepada kualitas pertumbuhan. Semua orang yang prioritas hidupnya bukan Yesus, beritanya bukan berita kerajaan Allah. Saudara tentunya ingat, kerajaan Allah diambil dari kata Basileia. Artinya pemerintahan Tuhan secara mutlak dalam kehidupan kita. Berarti kalau orang berani jadikan Yesus sebagai prioritas, berita kita tuh satu aja Pak, Ibu. Tuhan perintah saya dalam hidup. Masalahnya adalah banyak orang percaya ngaku ikut Yesus. Tapi Yesus bukan prioritas. Makanya cek aja berita apa yang Anda dan saya sedang sebarkan dalam kelakuan tiap hari. Mengesahkan kepada orang lain bahwa hidupnya kita ini sedang diperintah Allah, atau Anda dan saya sedang menebarkan kematian kepada orang mati di samping kita, karena ternyata hidupnya kita adalah sebuah kehidupan yang tidak dipimpin, tidak diperintah oleh kebenaran Allah yang diwahyukan dalam hidup Anda dan saya.
Dari mana kita tahu kita pengikut Yesus yang sebenarnya? Waktu buat kita, Kristus itu prioritas utama. Berita kebenarannya adalah berita hidupnya kita. Pemerintahan Allah dalam hidupnya kita seharusnya menjadi berita hidup yang menghidupkan orang lain. Nah, kalau itu terjadi, memberi pertumbuhan kepada orang lain. Kalau itu terjadi, Anda dan saya adalah orang yang sah sedang ikut Yesus. Saya kasih contoh nyata Pak, Ibu. Berapa banyak orang Kristen tiap hari Minggu datang ke gereja, ngaku melayani Tuhan, tapi jadi batu sandungan dalam hidup tiap hari. Tahukah saudara yang sudah sebarkan adalah berita kematian kepada orang mati? Ketika kita menebarkan berita kematian kepada orang mati, itu telah menunjukkan bahwa Anda dan saya punya prioritas pertama bukan Yesus kok. Sebab kalau prioritas pertama kita dalam prosesi iring Yesus, Yesus adalah prioritas pertama kita, lihat aja. Berita Anda dan saya dalam kelakuan tiap hari, itu berita hidup. Anda dan saya akan jadi batu sentuhan buat orang lain. Orang akan menikmati yang disebut dengan istilah begini, menghidupi kebenaran firman Allah. Sebab yang mereka lihat, Yesus tampak nyata dalam kelakuan kita tiap hari. Makanya coba cek ulang Pak, Ibu, prioritas kita hari ini apa coba? Jangan-jangan kita cuma ngaku prioritas saya adalah Yesus, tapi berita yang kita sampaikan adalah berita kematian. Yang dimaksud dengan berita Pak, Ibu, bukan seperti yang sedang saya kerjakan. Orang harus berdiri di mimbar, lalu sampaikan berita. Berita yang sebenarnya adalah berita dari kelakuan tiap hari. Saudara dan saya harus selalu introspeksi diri. Salah satu kegagalan orang Kristen masa kini adalah tidak terbiasa mengambil waktu tenang untuk melakukan introspeksi diri dan menguji ulang. Berita dari kelakuan kita tiap hari adalah berita kematian yang bikin orang mati, atau berita kehidupan yang menolong orang untuk kenal pemerintahan Tuhan dalam hidup kita, karena prioritas kita Kristus. Nah, kita harus cek ulang Pak, Ibu. Sebab keabsahan kita iring Yesus teruji dari berita apa yang saudara dan saya beritakan dalam kehidupan tiap hari. Halo? Kolose pasal 3. Kalau Anda dan saya menemukan bahwa ternyata begini, kita masih jadi batu sandungan buat orang lain, maka ganti prioritas Pak, Ibu. Berpindah dari self kepada Kristus. Berpindah dari realita me, myself, and I kepada kepemimpinan Kristus yang mendominasi kehidupan kita. Pindah prioritas. Kalau orang pindah prioritas, beritanya pasti hidup. Sudah? Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat 4. Ayat 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Inggrisnya bilang Kolose 3 ayat 3, your old life is death. Your new life, which is your true life, atau your new life which is your real life, is with Christ in God. Dalam bahasa Indonesia ada satu kalimat yang tidak tertulis dalam bahasa Indonesia. Kalimat dalam bahasa Inggrisnya bilang ini, He is your life. Ayat 3 dalam bahasa Indonesia tidak menulisnya. Dalam bahasa Inggris ditulis He is your life. Saya ulang, your old life is death. Your new life, which is your real life, is with Christ in God. He is your life. Ingat, Alkitab tidak bilang He was your life, past tense.
Alkitab tidak bilang he will become your life, future tense. Alkitab bilang he is your life, present tense. Setiap kali kita menapaki sebuah hari baru, itu disebut present tense. Nah, Alkitab bilang, he is your life. Kristus adalah hidupmu. Kalau Kristus adalah hidupmu, Kristus adalah prioritas. Kalau Kristus adalah hidupmu, beritamu pasti Kristus. Kita nih harus berani melakukan perombakan mendasar, Pak, Ibu. Pada apa yang kita yakini dan pada apa yang kita hidupi selama itu tidak berbasik kepada firman Allah. So kalau Anda dan saya memelihara akar yang ternyata membuat kita bertumbuh tidak berbasik pada firman Allah, Anda dan saya sah bukan pengikut Yesus. Kita perlu cross check ulang. Kita lagi tanam akar apa? Kita lagi membangun kehidupan pada proyeksi yang bagaimana? Hasil yang mau kita capai ini apa? Gandum, jerami, emas, besi, apa? Kayu, apa? Makanya cukup keras Yesus bilang hari itu untuk itu anak muda. Nah, cuman orang mati yang orientasinya kuburkan orang mati. Kalau kamu ikut saya, kamu hidup. Dan semua orang hidup beritanya cuma satu. Berita tentang kerajaan Allah. Kalau Kristus perintah hidup Anda dan saya, kita punya hidup manis sama orang, Pak, Ibu. Kalau Kristus perintah hidupnya kita punya pilihan-pilihan adalah lebih menitik beratkan kepada pertimbangan ini. Ini kebenaran atau bukan? Ini yang Tuhan ajar atau bukan? Tuhan didik saya pada proyeksi ini atau bukan? Pertimbangan kita udah di sisi itu aja. Kita udah bukan terfokus kepada realita dosa. Kita akan menjadi orang yang sangat terfokus kepada realita kebenaran. Sehingga kita udah gak punya lagi kebiasaan untuk mengerjakan dosa dengan sengaja. Nah itu pengikut Yesus. Amin. Lalu orang bilang begini. Mana mungkin proyeksi kita bisa terfokus kepada kebenaran. Mana mungkin orang tidak bikin salah dalam hidup. Mana mungkin hidup kita bisa Kristus. Coba saudara buka Ayub pasal 17. Mari saya kasih tahu. Mungkin banget. Ayat di Ayub pasal 17 ayat 3. Itu one of the most powerful message dalam Alkitab. Salah satunya Ayub pasal 17 ayat 3. Ayub bilang gini sama Tuhan, ingat ini momen-momen dia ada pada persimpangan-persimpangan pemikiran. Saudara pelajari kitab Ayub, saudara akan menemukan terjadi banyak banget persimpangan dalam konsep berpikir. Nah di Ayub pasal 17 ayat 3, Ayub bilang begini. Biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Inggrisnya bilang lebih jelas. Inggrisnya bilang begini, oh God, Tuhan, pledge your support for me. Ikrarkan dukungan Tuhan buat saya. Lalu dia bilang, give it to me in writing with your signature. You are the only one who can do it. Gini, untuk Ayub tetap menjadi konsisten dalam berita benar, berita baik, realita hidup di perintah Allah. Dia mengalami persimpangan somehow. Cuman ini persimpangan pemikiran. Cuman ini yang Ayub bilang, Tuhan,
ikrarkan bahwa Tuhan itu akan dukung saya. Tulis di kertas, di bagian akhir Tuhan harus tanda tangan. Kertas itu jaminan buat saya bahwa Tuhan support saya. Satu-satunya yang bisa support saya untuk konsisten dalam hidup benar, itu Tuhan. Makanya sampai akhir peristiwa mengenaskan dalam cerita hidupnya Ayub, Ayub itu tetap ditemukan orang yang konsisten hidup benar karena orientasinya adalah Tuhan memerintah hidupnya. Mungkin enggak kita ini diperintah Tuhan? Mungkin enggak hidup kita mengekspresikan Kristus? Mungkin enggak berita kita adalah berita pemerintahan Tuhan yang menebarkan kehidupan buat orang lain? Mungkin Pak, Ibu, mengapa? Kita dapat support dari Tuhan. Semua orang yang bawa dulu di sistem kerajaan, semua orang yang bawa surat ada tanda tangan raja itu nggak bakal diganggu gugat oleh siapapun dalam perjalanan. Dalam perjalanan iring Yesus, Anda dan saya harusnya menjadi orang yang sangat optimis bahwa satu-satunya yang dukung kita untuk membuat kita berhasil iring Dia sampai garis akhir itu Tuhan punya tanda tangan pengesahan bahwa kita nggak akan hidup sendiri. Tuhan menyertai kita. Anda dan saya akan bisa hidup diperintah oleh Tuhan. Kita bakal berhasil karena sorga support kita, Pak, Ibu. Orang Kristen cenderung pesimis. Kita suka keluarkan statement, kita sukar itu untuk hidup sama seperti Yesus. Kita sukar untuk jadi dewasa. Sukar buat saya untuk bayar harga. Sukar buat saya untuk gak jadi batu sandungan buat orang. Pesimis. Alkitab ajar, Anda dan saya harus jadi orang yang sangat optimis. Sebab waktu Tuhan panggil kita, tahukah saudara, yang support kita sorga, Pak, Ibu. Kita bisa jadi seperti Yesus kalau Anda dan saya mau betul-betul ikuti Yesus dan berhenti tempatkan Dia pada prioritas yang salah. Kalau Yesus prioritas benar, firman-Nya mendapat prioritas benar dalam kehidupan kita, nanti saudara lihat aja. One day at a time, hidup kita mengalami perubahan ke arah kualitas. Hidup kita akan merupakan berita hidup bagi orang lain. Kita akan berhenti jadi batu sandungan buat orang lain. Selama Anda dan saya menyebarkan berita kematian kepada orang lain, kita udah tahu jawabannya dari awal. Prioritas kita bukan Yesus yang pertama. Gampang Pak, Ibu, nyanyi lagu itu. Namamu selalu berada di tempat yang pertama, di hatiku. Lagu, teori gampang dinyanyikan, gampang diucapkan. Dihidupi itu butuh kerja keras. Amin. Saudara kira-kira yakin gak sih bisa iring Yesus sampai akhir? Harusnya yakin. Karena sekarang kita tahu yang sokong kita, sorga. Bisa gak berita hidup kita berubah menjadi berita hidup bagi orang lain? Bisa. Karena yang sokong kita adalah sorga. Bisa enggak kita punya hidup ini one day at a time. Mulai teruji di dalam proyeksi, diperintah sama Tuhan. Bisa. Coba saudara buka dengan saya. Roma pasal 8. Roma pasal 8. Coba saudara lihat ayat 28. Saya punya waktu sudah habis ya Pak. Boleh minta 5 sampai 50 menit lagi Pak? Oh enggak. 5 sampai 10 menit lagi Pak, boleh? Roma pasal 8. Ayat 28. Bapak Ibu pulang dan renungkan kita ini lagi jalani hidup apa sebenarnya. Itu penting.
Jangan buang waktu ngaku ikut Yesus tapi nggak teruji sebagai pengikut Yesus. Jangan buang waktu. Kita punya waktu hidup sedikit lagi nih Pak Ibu. Tinggal dikit lagi. Coba, Roma 8 ayat 28. Dikit lagi maksudnya bisa 50 tahun lagi, 70 tahun lagi, we never know, right? Roma 8 ayat 28. Coba. Orang Kristen paling suka plesetin ini ayat. Ayat yang sering kita pakai adalah, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tahukah saudara, turut bekerja itu sinonim dengan istilah begini, work together. Tahu nggak? Kebaikan di masa depan, Anda dan saya akan nikmati karena ada konsep ini, work together, antara Allah dengan kita. Orang Kristen proyeksinya cuma Tuhan dan kita buang, kita punya bagian. Padahal kita bilang Allah akan bekerja bersama dengan orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil dari awal untuk mengerjakan rencana Allah. Nah, kerjasama ini akan mendatangkan kebaikan buat kita. Jadi, ini bukan persoalan cuma Tuhan yang bekerja atau cuma kita yang memutuskan. Ini adalah persoalan hidup Anda dan saya akan menikmati kebaikan seumur hidup kita dalam prosesi iring Yesus apabila Anda dan saya bikin keputusan benar sejalan dengan firman Allah, sorga kasih support, kerjasama yang kayak gitu akan membuat Anda dan saya jadi bagus di depan. Makanya kenapa saya bilang, kita harusnya menjadi orang yang sangat agresif dalam meyakini Pak Ibu, prinsip benar yang Tuhan wahyukan kepada kita. Orang yang mengasihi Allah adalah mereka yang memegang firman Allah lalu mengerjakannya. Firman Allah bukan untuk didengar dan selesai. Firman Allah untuk didengar dan dikerjakan. Waktu Anda dan saya mengerjakan kita punya bagian, sorga support kita, Anda dan saya akan berhasil iring Yesus sampai akhir. Makanya kenapa Paulus bilang ini, you have to fight till the end. Harus bertanding sampai akhir. Jangan cuma andalkan Tuhan Pak, Ibu. Keberhasilan kita itu butuh kerjasama. Tuhan punya kebenaran yang kita yakini dan kita putuskan untuk hidupi. Kita jadi. Terakhir. Ayat 61, ayat 62. Orang lain berkata, aku akan mengikut Engkau Tuhan. Coba pertimbangkan statement berikutnya. Izinkan aku pamitan dulu dengan keluargaku. Pamitan sama keluarga salah? Enggak salah. Lihat jawaban Yesus. Setiap orang yang siap membajak tapi noleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara cek Alkitab saudara. Noleh ke belakang itu cuman ada satu cerita aja yang dikaitkan dengan ayat ini. Satu cerita aja, istri Lot. Statement noleh ke belakang itu sama dengan kalimat noleh ke belakang istrinya Lot. Itu sinonim dengan statement Yesus bilang, kalau mau siap bajak, noleh ke belakang, kamu gak layak untuk kerajaan Allah. Saudara pikir Anda dan saya layak diperintah sama Tuhan? Pada ayat ini Tuhan tuh lagi belak-belakan ngomong sama kita. Tahu nggak? Kamu tuh nggak layak untuk saya perintah. Kalau ternyata waktu kamu tahu kamu harus mengerjakan pembajakan itu, mengerjakan ladang, memenuhi panggilan, dan kamu noleh ke belakang. Tadi pagi saya sudah bilang,
Istri Lot itu karena noleh ke belakang, dia berubah jadi tiang garam Pak Ibu. Tiang itu stuck di tempat. Garam sinari aja dengan matahari. Lama, hilang. Mau ikut Yesus? Noleh ke belakang. Anda dan saya akan stuck, Anda dan saya akan lenyap dalam panggilan ini. Yang harus kita buat adalah jangan noleh ke belakang. Yesus itu harta. Buang yang di belakang. Grab harta yang satu itu. Kristus. Makanya tadi kan Alkitab bilang buat kita di Kolose pasal 3, right? Your old life is dead. Your new life. Jadi yang lama udah mati. Kalau udah mati, udah gak usah ditoleh-toleh lagi Pak, Ibu. Kasih biar dalam kubur. Gak usah noleh, gak usah buka lagi kuburnya. Gak usah terikat dengan apapun. Sebab ternyata begini, ikatan dari proyeksi kasih, apa yang kita kasihi di masa lampau. Kalau Anda dan saya tetap terikat padanya, Anda dan saya adalah makhluk paling tidak layak untuk diperintah sama Tuhan. Orang itu bilang begini, saya mau pamit sama keluarga. Pamit sama keluarga enggak salah. Keluarga adalah lambang ikatan darah. Yesus menegaskan enggak usah noleh kepada realita ikatan. Istri Lot kalau saudara baca di Alkitab, dia noleh karena ada dua kepentingan Pak Ibu. Satu, kebendaan. Dua, kehidupan lama. Saudara mau ikut Yesus, saudara masih terikat dengan faktor kebendaan. Anda dan saya enggak layak diperintah sama Tuhan. Saudara mau ikut Yesus, tapi Anda dan saya masih memutuskan untuk mempertahankan tabiat lamanya kita. Terikat dengan tabiat lamanya kita. Kita enggak layak diperintah sama Tuhan. Makanya kenapa ini yang harus kita uji ulang. Anda dan saya adalah makhluk kebendaan enggak? Terikat dengan kekuasaan atau pemerintahan uang enggak dalam kehidupan kita? Tuhan adalah Tuhan atau mamon yang jadi Tuhan dalam hidup kita? Semua orang yang mengalami ikatan terhadap realita bukan Tuhan, tidak terikat kepada Tuhan, pasti akan stuck dalam proses iring Yesus. Cepat atau lambat, saudara akan tinggalkan itu panggilan. Banyak orang berani tinggalin Yesus kok sekarang Pak, Ibu. Karena dua faktor itu kan. Tabiat lama terpelihara, prosesi kebendaan dan terikat mamon kita jaga. Makanya kita gagal. Dari mana Anda dan saya tahu kita adalah pengikut Yesus yang sebenarnya? Ayat paling akhir dari yang terakhir. Dari tadi udah bilang terakhir kan? Gak berakhir-berakhir. Ayat paling akhir Pak, Ibu. Matius 13 ayat 44. Pulang berpikir Pak, Ibu. Pulang berpikir. Matius 13 ayat 44. Bagaimana? Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Yang ditemukan orang lalu dipendam lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual apa? Seluruh miliknya, proyeksi kebendaan, untuk beli ladang, untuk dapatkan pemerintahan Allah. Orang yang berani lepaskan prosesi kebendaan, keterikatan pada mamon, tabiat lama kita. Kalau Anda dan saya berani, nanti lihat saja. Alkitab itu menegaskan, kita adalah orang yang paling layak diperintah sama Tuhan. Amin. Sudah, saya selesai. Sebenarnya kita belajar apa sih hari ini? Satu Pak, Ibu. Kalau mau ikut Yesus, harus fleksibel dan berani berhadapan dengan ketidaknyamanan. Kita hidup benar, tapi masih dihianati sama orang. Dan kita itu punya kemampuan untuk balas.
tapi kita memutuskan untuk enggak balas. Nah itu pengikut Yesus. Kita mengalami kecurangan demi kecurangan dalam kehidupan. Walaupun kita telah berupaya untuk bertahan dalam prinsip benar. Karena orang dengan siapa kita bergaul telah tidak memahami, memutuskan tidak memahami prinsip benar. Sukar bagi kita untuk mengampuni. Tapi waktu Anda dan saya memutuskan untuk mengampuni, Anda dan saya adalah orang yang sedang mengikuti fleksibilitas Tuhan walaupun gak nyaman buat kita punya daging. Nah itu ikut Yesus yang sebenarnya. 2, mari saya ulang. Kalau prioritas pertama kita Yesus, berita Anda dan saya pasti hidup. Kalau prioritas pertama kita bukan Yesus, berita Anda dan saya itu pasti mendatangkan kematian buat orang lain. Sandungan buat orang lain. Think about that. 3, terikatlah terus kepada faktor kebendaan dan penguasaan uang, kepada tabiat yang lama. Anda dan saya akan menjadi orang yang tidak layak diperintah sama Tuhan. Kalau Anda dan saya enggak layak diperintah Tuhan, maka Anda dan saya bukan orang yang sah disebut sebagai pengiring Yesus. Kita harus iring Yesus, kita harus merdeka dari tabiat lama, kita harus merdeka dari persoalan kebendaan. Anda dan saya harus merdeka dari penguasaan uang. Baru dengan cara itu Anda dan saya akan dikenal sebagai orang yang diperintah Tuhan bakal jadi sampai akhir Pak Ibu. Amin. Sudah, saya selesai. Terima kasih untuk mendengarkan saya. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu. Saya undang saudara bangkit berdiri. Mari kita datang pada Tuhan. Pak, Ibu pulang, cek lagi. Kita ini lagi jalani hidup pada kategori yang bagaimana nih? Cek lagi. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa. Biarlah sejalan dengan pemahaman kami akan firman Allah. Kami mulai memutuskan untuk iring Yesus pada standar yang sebenarnya. Ikut Yesus pada standar yang sebenarnya. Hari ini kami berdoa, kasih bagi kami tanpa kecuali. Jiwa yang besar, hati yang lapang untuk menyadari bahwa ikut Yesus tidak akan selamanya cuma dipuji. Sometimes kami akan diumpat. Ikut Yesus tidak selamanya tertawa. Sometimes kami harus berhadapan dengan kesukaran daging. Kami berdoa kiranya kami ditemukan sebagai orang-orang percaya yang sangat fleksibel ketika harus berhadapan dengan ketidaknyamanan daging dalam prosesi iring Yesus. Supaya waktu kami bahagia, kami tetap ditemukan ikut Yesus. Waktu kami berhadapan dengan kesukaran, kami punya hati tetap bulat untuk ikut Yesus. Waktu kami mengalami keadaan menari, kami bulat hati ikut Yesus. Waktu kami harus masuk pada prosesi meratap, kami akan tetap ikut Yesus pada standar kebenaran yang Alkitab ajar. Hari ini kami berdoa kiranya Yesus menjadi prioritas utama dalam hidup kami. Yesus menjadi berita utama dalam berita kami. Supaya kami menebarkan kehidupan kepada orang lain. Jauhkanlah kiranya dari kami menebarkan berita yang bukan Yesus. Menebarkan berita yang adalah kematian. Menuntun orang lain kepada kematian. Sebab kami pun ada dalam kematian. Jauhkanlah itu dari kami. Kiranya kami menjadi pemberita-pemberita dari kerajaan Allah pada perilaku kami tiap-tiap hari. Supaya sah kami ditemukan sebagai pengikut Yesus yang sebenarnya. Dan hari ini kami berdoa. Kiranya kami berani melepaskan ikatan pada proyeksi kebendaan. Kiranya kami merdeka dari realita mamon sebagai Tuhan. Kiranya kami menjadi pribadi-pribadi yang sangat terikat kepada cinta akan Allah. Sehingga pada akhirnya kami gampang diperintah Tuhan dan layak diperintah sama Tuhan. Materaikan firman-Mu di dalam perenungan dan pertimbangan kami.
Latih kami berpikir benar. Latih kami merenung benar. Supaya kesimpulan yang kami dapat adalah kesimpulan benar. Supaya kehidupan yang kami jalani adalah kehidupan benar. Untuk Tuhan seluruh kemuliaan. Berkat-Mu atas kami yang percaya. Sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Silakan.